Tantowi Yahya membagikan alasan kenapa banyak pejabat di Republik Indonesia justru memilih berobat ke Malaysia, teman-teman. Ternyata itu lebih cepat dan lebih akurat loh. Pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu. Tapi ada kesan humanisnya. Bayangkan ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja. Kalau teman-teman kesini pulang pergi Malaysia untuk manggung, aku kesini untuk masuk ke rumah sakit gitu. Mau bicara apa lagi netizen ataupun ketua netizen sekalian ya geng ya. Ini seorang artis ternama dan juga seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Itu berobatnya ke Penang, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video yang membuat gempar nih, geng. Para netizen-netizen daripada Konoha ataupun netizen daripada Indonesia. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu, geng ya? Karena, geng ya, seorang artis ternama dan juga penyanyi ataupun penyiar berita internasional dan juga politik kayak gitu ya, geng ya. Berobatnya malah milih ke Malaysia, geng. Lebih percaya ke negara Malaysia, geng, daripada negaranya sendiri. Ya, banyak daripada netizen Indonesia itu yang mencomot, yang menghina ataupun yang mengkritik. Katanya tidak cinta tanah air lah, katanya tidak sayang tanah air lah, katanya pengkhianat dan sebagainya kayak gitu. Netizen ini, geng ya, IQ-nya di bawah rata-rata, maklum saja, geng, kayak gitu ya, geng ya. Namun orang-orang yang kayak gini, geng, tahu betul, geng, gimana mereka mau sembuh cepat dan mana biaya yang murah dan mahal. Karena mereka ini menurut Ikinya ya orang-orang yang bijak dan orang-orang yang cerdas. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu videonya seperti apa, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tantowi Yahya membagikan alasan kenapa banyak pejabat di Republik Indonesia justru memilih berobat ke Malaysia, teman-teman. Ternyata itu lebih cepat dan lebih akurat loh. Dan itu memang merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, ternyata banyak warga Indonesia yang justru memilih berobat ke Malaysia. Kok bisa ya? Padahal fasilitas kesehatan di Indonesia sangat-sangat banyak. Dan ternyata biayanya lebih murah loh. Ini buat kamu yang belum tahu, banyak rakyat Indonesia yang memang berobat ke sana. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, lebih dari 80% pasien di rumah sakit Malaysia adalah pasien dari Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Tantowi Yahya yang saat itu melakukan observasi dan mengalami sendiri. Ia menyebutkan ada 3 hal utama yang membuat orang Indonesia memilih Malaysia sebagai tempat berobat. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Diagnosanya akurat banget, teman-teman, karena teknologinya sudah canggih dan dokter-dokternya juga hebat. Yang kedua adalah kecepatan pelayanan. Mereka itu sat-sat banget. Dan yang ketiga adalah tingkat kepercayaan. Pasien sangat percaya pada hasil medical check up atau pengobatan mereka di rumah sakit Malaysia. Ini semua menunjukkan kecanggihan layanan kesehatan di Malaysia yang jadi alasan utama kenapa banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke sana. Saya Tantowi Yahya saat ini tengah berada di Penang, di Georgetown, bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia. Dari Medan terutama, kemudian ada juga dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Penang untuk melakukan pengobatan maupun check-up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya.
Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Nah, hasil seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check up tambahan ya untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam. Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah, yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah, barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat, sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama murah. Ya, saya katakan murah karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Penang itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Sambil contoh, saya ketika keluar itu harus menebut 7 macam obat. Nah, saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba? Pak, kalau usul saya ambil di luar saja. Karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini. Kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. Kondisi aku itu kata dokter, ya cancer aku grow rapidly gitu. Jadi di situ kita memutuskan untuk harus sudah langsung ganti obat, dan akhirnya aku dikasih sebuah obat yang ternyata adalah obat yang pertama kali aku didiagnosa kanker ini dulu di Singapura juga. Dokter Singapura tuh nyuruh aku untuk pakai obat yang ini gitu, tapi waktu pada itu kan karena lockdown nggak bisa kemana-mana, masih COVID, jadi aku harus pakai obat yang tersedia di Indonesia. Dan karena memang saat ini obatnya unfortunately belum sampai di Indonesia, jadi kita harus melakukan treatmentnya semua di Penang gitu. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini aku harus pulang pergi ke Penang untuk berobat. Kalau teman-teman kesini pulang pergi Malaysia untuk manggung, aku kesini untuk masuk ke rumah sakit gitu. Tapi it's okay. Memang perjalanannya nggak mudah, tapi aku rasa semua doa-doa dari keluarga, sahabat, dan kalian semua yang tentunya yang bikin aku makin semangat dan lebih semangat lagi sebenarnya. Karena jujur susah untuk terus semangat, dan mungkin terkait beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan, aku memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada proses yang baik dan penuh rasa hormat. Semoga ada jalan tengah dan semoga ada ruang untuk bisa saling memahami juga, karena aku percaya kebenaran itu tidak selalu keluar dari suara yang keras untuk bisa sampai ke teman-teman. Mau bicara apa lagi netizen ataupun ketua netizen sekalian ya geng ya. Ini seorang artis ternama dan juga seorang penyanyi terkenal di Indonesia. Itu berobatnya ke Penang, Malaysia. Karena fasilitasnya dan juga dokternya, geng. Wow, apakah di Indonesia tidak ada dokter seperti di Penang? Apakah kayak gitu? Bukan juga ya. Mungkin dia dokter di Malaysia nih mungkin
dia berkata jujur tentang kedokterannya. Pak, kamu sakit ini, Pak. Kamu mau dioperasi nggak? Nggak, juga minum obat udah bisa juga, Pak. Nanti kalau teman anu bisa dioperasi. Nah, berbeda dengan ya tahu sendiri, geng. Ya, banyak itu, geng. Ikinya bukan mengada-ngada ataupun menjelekkan negara ikinya. Kenapa ikinya bisa begitu? Ya, 80% kayak gitu para anunya banyak orang Indonesia lebih percaya, geng. Lebih percaya kepada dokter Malaysia daripada dokter Indonesia. Why heaven? Ya, ikinya tahu dokter Indonesia tidak sejelek-jelek itu juga. Dokter Indonesia ada juga yang bagus ada. Namun mungkin dari pihak rumah sakitnya yang ingin menekan dari apa namanya ya, geng ya, kepada pasiennya kayak gitu ya, supaya menggelontarkan dana ataupun uang lebih banyak. Nah, tidak seperti dokter di Malaysia. Lihat tadi, Tantowi Yahya saja kayak gitu ya, yang seorang pembawa acara TV beberapa TV ternama di Indonesia mengatakan seperti itu, geng. Kalian mau bilang apa lagi coba? Kalian mau cakap apa lagi? Kayak gitu, geng ya. Jadi, kalian yang selalu hina Malaysia, apa kayak ini. Wah, ternyata, geng, di bawah telapaknya. Aduh, seorang atas saja masih memuji kehebatan dokter di Malaysia dan lain-lainnya. Mungkin dia kagum juga dengan negara Malaysia ya, geng ya. Apa yang bisa kita contoh? Ya, kiblatnya kepada negara Malaysia. Gak usah kiblatnya ke Eropa, ke wah terlalu jauh. Kita, geng, ke negara Malaysia aja kalah, apalagi ke Eropa. Malu kita. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun benda iki pasarkan buat kalian semua, silahkan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.